Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal azwaja kullaha. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina syarafa, amma ba'da. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu maulana al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru-guru kita, wabil khusus guru kita al-mukarram Ustaz Luqman al-Hakim, ta'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Juga al-mukarram Ustaz Aib Saifuddin, juga Ustaz Henry, juga Ustaz Haryadi serta asatidzah lainnya. Mudah-mudahan semua guru-guru sehat panjang umurnya. Amin. Tak lupa pula yang saya hormati sahibil bait, keluarga almarhum Bapak Taji. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang Elan juga yang girang banget ramanya. Ya, ketawa aja sih. Mudah-mudahan dalam walimahnya diberikan kelancaran dan keberkahan. Seluruh jamaah yang hadir yang saya hormati, mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tinggallah kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, karena dengan demikian wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, siapapun orangnya ketika dia bersyukur maka Allah bakal tambahin nikmatnya. Ketika dia kufur, Allah ingatkan sesungguhnya adabku, kata Allah, teramat pedih. Mudah-mudahan ini jadi bukti bahwa kita tergolong orang yang bersyukur. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih nikah itu hukumnya variatif. Bisa menjadi wajib kapan? Ketika dua pasangan ini sudah sama-sama mampu untuk mengarungi rumah tangga dan keduanya sulit untuk menahan daripada nafsu, maka ini wajib dinikahkan. Ada pernikahan yang sunnah, ada pernikahan yang makruh, juga ada pernikahan yang haram. Mana yang haram? Simpelnya, ya singkatnya, pernikahan yang haram
adalah pernikahan yang tidak dilandasi lillah karena Allah. Misalnya dia menikahi perempuan karena ingin mendoliminya, atau hanya ingin mendapatkan warisannya kalau ada, atau sekedar ingin ya sekedar ikut tren saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dari sekian ibadah salah satu ibadah yang cukup syakral yakni nikah itu. Hadirin, saya sering kali ingatkan, kalau sholat itu kan muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar, salam, kelar ibadahnya, ibadah sholat. Ibadah haji ketika niat ihram kemudian selesainya dengan tahallul, beres sudah haji. Ya, puncak haji misalnya al-hajju arafah kata Nabi, haji itu wukuf di Arafah. Selesai itu ketika seseorang sudah tahallul haji, udah potong rambut, udah kelar urusan haji. Jadi ibadah haji cuma beberapa hari, cuman perginya lama sampai 42 hari zaman sekarang. Zaman dulu sampai setahun atau 2 tahun, ya tahunan lah, sampai tetangga lupa lalu siapa pasti pulangnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking lamanya puasa itu imsakun anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai maghrib, udah beres puasa. Tapi nikah ini ibadah yang gak ada ngasoh-ngasohnya. Dari seluruh ibadah yang Allah perintahkan, insya Allah di dalam pernikahan seluruhnya ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di sholat ada tahiyat awal, tahiyat akhir, ntar gua ada di nikah ya. Tahiyat mulu kalau baru-baru ya, lama-lama udah jarang tahiyat, udah salam aja. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah nikah itu ibadah yang sangat panjang, segala rasa ada. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika melaksanakan ibadah itu pasti dengan kekhusyuan, maka sama halnya dengan nikah, harus ada kekhusyuan di dalam nikah. Mana khusyuknya dalam nikah itu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang khusyuk dalam nikah adalah dia senantiasa menghidupkan rasa syukur di dalam pernikahannya dan menebalkan kesabaran di dalam pernikahan. Tanpa dua unsur ini, hadirin, syukur dan sabar itu, maka sulit pernikahan. Apalagi kalau misalkan laki-lakinya cuman di PT kerjanya, pengangguran total, itu kan penghasilannya Allahumma kadang-kadang ya, kadang ada, kadang kagak, kadang ada, kagak ada, kagak ada, kagak ada mulu ini. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka si suami bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya yakin
orang yang paling bersyukur adalah orang yang ketika cinta itu melumuri hatinya. Orang kalau cintanya itu sudah merekah dalam hati, rasa syukurnya berlebih. Ada pandangan matanya senoktah celah itu nggak ada. Paham ini saya ngomong? Ya, hadirna Allah subhanahu wa ta'ala. Celah orang itu nggak ada. Orang kalau udah demen, pokoknya udah paling ada. Dikata apa gua sama orang tuanya misalnya, ya, lu bener nikah sama dia. Ucap begitu mana buluk banget, misalnya, ya. Tapi orang itu kalau udah demen nggak begitu aja. Enggak, pokoknya dia itu bukan buluk mah, dulu kan gitu ya. Emang variasinya begitu, emang dimodifnya begitu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu bocah kalau digaruk ngebul tong, misalnya, ya enak mah, jadi ntar nggak pakai beli bedak lagi. Tuh hadirin, kalau udah demen mah apa kok udah bersyukur terus. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau satu saat yang ngumpul berdua-dua ngobrol asik-asiknya, tuh ajakan tuh karena bengok banget, ya. Kata lakinya, bininya si perempuan, oh bang maaf ya, wow bang ya, agak wangi, oke, udah bengok banget itu. Ini rasa syukurnya hadir yang luar biasa. Sebab apa? Tumbuh cinta di hati itu. Orang kalau udah cinta, hadirnya rahmati Allah, sedikit terasa banyak, benar nggak? Yang jelek terasa bagus. Tuh cinta. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya orang yang melangsungkan pernikahan, yang ditumbuhkan pertama adalah rasa syukur. Rasa syukur itu berangkat dari cinta di hati. Kalau kemarin mungkin cintanya bukan karena Allah, maka ketika dia mau melangsungkan pernikahan, maka landasan cintanya harus lillah semata-mata karena Allah. Sebab cinta yang karena Allah itulah yang menjadi cinta abadi. Orang kalau cintanya bukan karena Allah, hadirnya dirahmati Allah, ini lambat laun ya, ketika nikah ya, sebulan 2 bulan dipuji mulut tuh perempuan, sebulan 2 bulan 3 bulan dipuji mulut tuh suami, hadirin rahmati Allah. Entar setahun 2 tahun, ya Allah gue baru tahu bini gue rakus banget makannya, ya Allah gue baru tahu laki gue ngorok sampai kencong banget. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiap malam laki gue ngetrek mulu. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, kekurangan demi kekurangan muncul satu demi satu. Maka orang nikah itu nerima sepaket, itu kudu dijaga rasa syukur itu. Dimulai dari sejak saya terima nikahnya nih Bang Elan. Udah hafal dulu? Hah? Setahun nggak paling ya? Belum. Setahun nggak paling. Mau sunat apa nikah? Ya, ya. Saya terima nikah dan kawin, ketika itu diterima sudah hadirnya rahmat Allah, ijab kabul kelar, maka dari situlah dimulainya ibadah. Kalau awal-awal mah wajar kalau ada lagu duhai senangnya pengantin baru, biasa itu mah. Ntar lagu bakal berubah, duhai susahnya pengantin lama, bangsat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya lagu itu mah wajar, sebab yang namanya pengantin baru itu hadirnya dirahmati Allah. Nih tenda lagi berdiri, pengantin baru didandanin, yang pada nyampe itu ngasih, hadirnya dirahmati Allah, makanan banyak, kue banyak, yang nemenin banyak,
musik ada, segala hal ada, hiburan ada, bagaimana nggak senang? Senang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, maka pantas ditandain pakai janur, itu bahasa Arab, janur, telah datang cahaya. Ini menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Jam 11, 12 baru mulai rada puyeng dikit, pendak kekejar apa kagak? Kan itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, udah mulai itu hitung-hitungan hadirin yang dirahmati Allah. Maka Bang Elang diingetin, kalau mau hajatan, mau kriaan, niatinya sedekah. Kalau niatnya sedekah, pasti Allah ganti berlipat-lipat. As-sadaqah mana qasat mimal, sedekah itu nggak bakal ngurangin harta. Tapi kalau niatnya bukan karena sedekah, hitung-hitungannya luar biasa hadirin. Ya, kadang-kadang kan jadi ketika niatnya bukan sedekah, kelar hajatan tekor kita romanya. Nah, mendagang. Jadi tekor untung. Hajatan niatnya ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Biar kata dapatnya banyak, alhamdulillah. Dapatnya lebih banyak pun alhamdulillah, nggak usah sewa. Ya, dapat banyak, alhamdulillah. Dapat lebih banyak, alhamdulillah. Udah syukurin aja hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika niat sedekah, insya Allah segalanya akan dipenuhi, segalanya akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka rasa syukur yang sejak awal dipupuk, udah lama kenalnya, ada 60 tahun 2 tahun ada ya? Ada 2 tahun, 2 tahun ya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah makin kenal sebetulnya karakternya seperti apa hadirin rahmati Allah. Kalau pacaran mah biasa, saling jaim biasa itu mah. Ya batuk kok nggak pakai enggak, dehem ya pokoknya imut-imut serba. Lambat laun itu makin kelihatan dah pokoknya. Lebih ini pakainya makin buluk aja. Ya, lelaki makin tengikan kan makin begitu subhanahu wa ta'ala. Kemarin-kemarin pakai bedak mulu ya, kemana-mana wangi, lantar mah udah bau minyak angin udah beda lagi. Ya kita jilati, kita ciumin, pahit banget, cari pus padi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, udah beda lagi. Maka itu ketika rasa syukur dari awal udah dipupuk, maka kebahagiaan itu tiada pernah hilang dari rumah tangga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bini kalau kita udah ngajarin, ya suami udah ngajarin rasa syukur, bini dikasih duit berapa kok dia alhamdulillah. Meski tiap hari man 1 juta, dia pasti bersyukur dia. Namanya nggak terima. Biar kata sehari nih nggak banyak dah, ya itu bersyukur, alhamdulillah nggak apa-apa neng, segini juga kata bini kita, nggak apa-apa bang, segini juga, yang penting bersyukur. Kalau bersyukur udah nyukupin macam-macam, ya walaupun misalnya sehari punya duit 10.000, insya Allah kalau bersyukur kebeli motor mah, ya sel tanah jual dikit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian dari cara kita menjaga atau dari cara kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kesabaran kita perlu ditanam. Tanam sedalam-dalamnya kesabaran itu, pupuk sebaik-baiknya, siramin sebagus-bagusnya, karena tumbuhnya pohon kesabaran itu akan berbuah dengan rasa yang begitu ranum. Jadi pohon sabar itu rasanya manis luar biasa. Sabar terus. Nih, biasanya yang suka gentak-gentak mah bini biasanya. Ya makanya mengelan sabar-sabar ya, biarin, bini galak juga biarin. Takut sama bini itu sunnah, ya. Takut sama bini sunnah. Biasa kan kita begitu. Laki mah kalau nelpon sama orang, pokoknya sampai lama nelpon itu. Sama bini, iya benar. Kalau bini deh, jangan nggak lama nelpon sama bini, iya tuh pulang.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa mengelak. Emang biasa laki digentak-gentak mulu. Ya, makanya rata-rata kebanyakan janda kan sama duda ya. Iya, harus digentak-gentak mulu. Jadi laki gampang buat mampus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ya ma'asyiral hadirin, insyaallah sabarnya terus dipupuk ya. Ingetin pelan-pelan bini, kalau emang belum mau ngaji ingetin pelan-pelan, ngaji misalnya ya, abangnya kagak ya, abangnya kudu mulain dulu ngajinya ya, sholat suruh sholat. Kadang-kadang begitu, lakinya nyuruh sholat lakinya kagak ya, bukan orang sini bukan ya, orang sholat tengah laut, cuman lagi ngaji di sini nih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesabaran kudu dibangun. Innallaha ma'as sabirin. Orang kalau udah sabar dalam rumah tangganya, itu Allah selalu ada di rumahnya. Kalau Allah udah ada di rumah kita, ya Allah berikanlah saya rezeki, berada. Ya Allah berikanlah kemudahan, dikasih kemudahan. Kenapa? Allahnya ada dekat dengan kita. Makanya Allah sampaikan, Allah itu dekat sama orang-orang yang sabar. Jadi dua hal yang paling penting, rasa syukur dan rasa sabar kita. Rasa syukur terus kita tanam, terus kita rawat, rasa sabar ini terus kita tanam. Insya Allah dengan begitu, sebagaimana harapan dan doa dari setiap orang yang berumah tangga, pengantin lama kek, pengantin baru kek, itu semua harapannya sakinah, mawaddah, warahmah. Apa gampangnya? Sakinah, mawaddah, warahmah itu gampangnya dia, gampangnya ya, biar kata duit nggak banyak tapi cukup, cukup buat beli tanah, cukup buat beli mobil, cukup buat pergi haji, cukup buat umroh. Tuhan Subhanahu wa taala itu namanya rezekinya cukup. Biar kata rumahnya nggak bagus tapi subhanallah kulkas ada ya, TV ada, wifi ada ya, dan Subhanahu wa taala pokoknya perlengkapan luar biasa. Naik ke lantai 2 pakai lift lagi ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, paling tidak yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu gampangnya rezekinya cukup, hatinya senantiasa tenang, dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bang Elan, mudah-mudahan nikahnya hari apa kan? Ya, hari Minggu ya, jam berapa? Jam 9 ya. Mudah-mudahan nanti dalam pernikahannya, dalam ijab kabulnya diberikan kemudahan. Selesai ijab kabulnya, ibadah yang panjang itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Kita doakan buat Bang Elan. Bang Elan doang namanya Elan doang, ini ditambah ya, anak almarhum ya Bang Tajim, bapaknya luar biasa, saya sudah sampaikan. Kemudian menikah dengan Mega Tria Sapitri, ini panjang banget lakinya, pendek banget namanya ya. Mudah-mudahan jodohnya panjang ya, mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf, hadanallah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.